Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, UPW ATM akan menyajikan bagaimana cara reservasi dan booking tiket pesawat melalui sistem Lion Air. Sebelum lanjut, yuk mari dukung channel UPW ATM dengan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui video terbaru dari channel UPW ATM. Terima kasih. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa di sistem Lion Air, kita dapat menemukan tiket pesawat menggunakan Batik Air dan juga Wings Air, di mana ketiga ini tergabung dalam Lion Air Group. Untuk mempraktekannya, teman-teman harus membuka situs web Lion Air. Di sana akan ada sistem Lion Air khusus untuk pemesanan tiket penerbangan. Namun, di sini ada perbedaan karena UPW ATM menggunakan sistem Lion Air yang sudah dibeli oleh TX Travel Cirebon dan juga harus login terlebih dahulu. Namun, teman-teman bisa mencobanya tanpa login di situs web Lion Air tersebut. Teman-teman juga bisa menggunakan handphone dan juga seperti tadi mencari situs web Lion Air. Nah, yuk langsung aja simak tutorialnya. Kita ke Airlines dan pilih sistem Lion Air. Nah, sini kita harus login. Saya pilih yang TXCRBA dan passwordnya sudah terisi otomatis. Kemudian ketik kodenya. Nah, setelah login nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, yang pertama ada menu home. Terus Again news, change password, create booking, manage booking, passenger search, web check-in, help, dan logout. Nah, terus langsung aja ke create booking. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini ada return, one way, my date are fixed, my date are fixable, dan multi city. Nah, multi city itu berbagai kota kalau domestik ya. Kita kembali dulu. Sini ada depart atau tempat keberangkatan dan return atau tempat tujuan. Sini ada bulan dan tahun dan hari dan tanggal, dan ini berupa kalender. Nah, sini ada adult atau dewasa. Sini sampai batasnya 7 orang. Dan child 6 orang, infant atau bayi 7 orang. Di sini child atau anak-anak itu usianya dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. Dan bayi itu kurang dari 2 tahun. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Caranya ke language dan klik bahasa Indonesia. Nah, sudah kelihatan kan? Oke, saya kembalikan lagi ya ke bahasa Inggris supaya terbiasa. Nah, di sini kita coba. Misalkan kita berangkatnya dari JGK atau Jakarta Soekarno-Hatta ke Medan Kuala Namu atau KNO. Untuk tanggalnya kita pilih tanggal 30 Januari. Kemudian kita klik search. Nah, ini tampilannya, yaitu tampilan select your flights. Di sini ada tampilannya itu departure flight options. Di sini ada keterangannya dari Jakarta Soekarno-Hatta ke Medan Kuala Namu. Tanggalnya 30 Januari. Nah, di sini ada flight, depart, arrive, stop, dan kelas-kelasnya. Di sini ada business class, economy class, dan promo. Di sini kelasnya mulai dari kelas Charlie, Juliet, Delta, India, Zulu, Yankee, Alpha, Golf, Whiskey, dan seterusnya sampai kelas Ultra atau uniform. Nah, di sini ada flight, yaitu dari penerbangan Airlines Lion Air yang itu kodenya JT, dan Wings Air kodenya IW, dan Batik Air kodenya adalah ID. Nah, kemudian ada depart atau keberangkatannya itu. Sini ada dari Jakarta Soekarno-Hatta
dari jam 4.30 sampai jam 6.50, jam 5.30 sampai jam 7.50, jam 6 pas, dan seterusnya. Nah, di sini ada kelas bisnis, ekonomi, dan promo. Nah, untuk di sistem Lion Air itu harga yang paling murah itu ada di sebelah kanan, yang dari kelas promo. Nah, semakin ke kiri harganya semakin mahal tentunya ya. Oke. Nah, kita coba di kelas Tango ya. Ini sisa kursinya itu 9, artinya itu masih full. Nah, di sini harganya 763.200. Nah, semakin ke sebelah kiri kan otomatis harganya mahal ya. Kita buktikan. Kita pilih yang kelas Bravo. Kita scroll ke bawah. Dan ini dia hasilnya. Harganya 1.351.700. Nah, untuk harga Lion Air itu lebih murah. Kalau batik gimana? Nah, kita lihat nih. Kan Lion Air 763.200. Sedangkan batik Air kita coba di jam 7 pagi nyampe jam 9.20. Kita klik, scroll, dan harganya adalah 882.000. Lebih mahal dari Lion Air. Begitu juga Wings Air. Pasti beda karena di sini tidak tersedia, jadi kita ke yang batik Air untuk perbandingannya. Nah, kalau jamnya berbeda gimana? Coba ya. Tadi kan jam 4.30, kita coba jam 6 pas. Nah, harganya tetap sama, asalkan kelasnya itu sama. Nah, ini kan dari jam 6 pagi sampai jam 8.20 itu harganya sama dengan jam 4.30, 5.30, asalkan itu kelasnya sama. Kemudian sini kan ini langsungnya dari Jakarta ke Medan. Nah, kalau di scroll ke bawah dan menemukan tanda garis-garis seperti ini, itu tandanya transit. Ya, transit atau berhenti terlebih dahulu atau singgah terlebih dahulu. Di sini dari Jakarta ke Batam dulu. Nanti dari Batam baru ke Medan. Nah, di sini ganti pesawat. Tadinya dari JT374 sampai di Batam, dari Batam pakai JT971. Nah, kalau transit itu harganya relatif mahal. Ya kan? Tuh, 1.028.900. Tergantung ya ini. Jadi kalau yang murah itu yang langsung. Beda kan harganya? Beda 300.000-an. Kemudian di sini ada travel insurance, atau kita itu harus bayar asuransi dari pihak lainnya itu sebesar 18.500. Kalau tidak, kita klik no thank you. Di menu flight selection di sini ada satu, atau artinya itu satu orang dewasa menggunakan maskapai JT202 untuk Saturday atau harinya, tanggalnya 30 Januari, kelasnya kelas T atau Tango, dan ini T itu Tango, OW itu one way dari CGK ke KNO. Nah, dari jam 6 pagi pas sampai jam 8.20. Nah, tidak transit, 0 itu tidak transit. Nah, kemudian kalau sudah itu, nah di sini ada search for flight. Nah, jika kita mau mencari yang lain, misalkan nggak ke Medan, misalkan ke Denpasar, Bali. Nah, tanggalnya sama, kita tinggal klik search. Jadi nggak usah di back, kita langsung ke bawah aja yang tadi. Nah, ini tampilannya. Nah, jika di waktu-waktu ini atau di hari ini misalkan harganya mahal atau nggak ada yang jam yang pas, misalkan kita bisa lihat next day atau hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Januari. Nah, kalau misalkan sama aja, tinggal Vermont Day atau kembali ke hari sebelumnya, yaitu tanggal 30 Januari. Banyak juga ya yang transit.
Nah, di sini kita kembali lagi ke Medan, search, dan kita pilih yang tadi harganya lah, yang di jam 6 pas, kelas Tenggo ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8.20. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi kan harus di no thanks, kemudian klik continue, kita tunggu. Nah, ini adalah menu book your flight. Jadi di sini ada keterangannya yang tadi ya. Nah, ke bawahnya ini ada adult atau satu dewasa. Nah, ini siapa yang mesennya? Nah, di sini ada menu title. Itu ada ML, MRS, Miss, Dokter, MS, Mister itu untuk laki-laki yang sudah menikah. Kalau MRS itu perempuan yang sudah menikah. Miss itu kalau kita baru apa ya, kayak anak kecil gitu. Kalau dokter untuk dokter, dan MS misalkan umuran saya masih di bawah 17 tahun, gunakannya itu MS. Nah, kita coba sini ya, kita coba MS tadi, MS. Nah, sini saya pakai nama saya aja, Linda. Ada di sini harus huruf kapital semua, tidak boleh ada yang huruf kecil. Nah, kan nama saya itu nggak ada nama panjangannya, jadi first name dan surname itu disamakan. Kalau misalkan namanya 3 suku kata, misalkan Cici Macchiato, berarti yang first name-nya itu harus 2 suku kata, dan yang terakhirnya itu harus 1. Nah, kita hapus lagi, pakai nama saya aja yang biar gampang. Linda ya. Nah, itu udah otomatis ke menu kontak details tuh yang bawah ya. Nah, udah otomatis nih. Kemudian langsung aja isi origin phone number. Nah, di sini menggunakan nomor kantor ya. Dari home itu diganti ke office. Office berarti telepon kantor itu. Terus mobile phone number ini nomor saya atau sebagai pelanggan atau tamu yang akan memesan tiket. Nah, kalau diisi, kemudian isi email agennya. Di sini saya pakai txcirebon@gmail.com. Nah, untuk passenger emailnya saya samakan, copy aja ya. Nah, kemudian checklist tuh yang di bawah, yes I would like to bla bla bla. Nah, di sini ada fare details. Nah, di sini ada harganya tuh kan. Nah, kalau udah kita klik continue ke, nah ini medical kit selection. Nah, di sini udah ada nama saya, kemudian airlines yang saya pakai, kemudian tujuan. Nah, di sini ada option. Nah, di sini itu ada rapid test. Nah, biasanya kalau kan lagi pandemi, jadi kita harus rapid test terlebih dahulu. Di sini ada the additional baggage selection. Nah, sini juga ada bagasi. Kan untuk Lion Air itu tidak termasuk bagasi, tapi ada, tapi cuman di cabin itu hanya 7 kilo. Misalkan saya bawa barang banyak lebih dari 7 kilo, saya mau beli yang yang 10 kilo misalkan, harganya 400.000. Nah, kemudian scroll ke bawah dan ke menu meals and beverage selection. Nah, di sini ada pilihan makanan untuk di pesawat. Dari mulai itu ada turmeric rice with chicken stew, kemudian mushroom omelette with chicken frankfurter, egg fried rice with chili chicken in black pepper sauce, dan nasi lemak with chicken rendang. Nah, di sini harganya semuanya 40.000 saja. Kalau pilih semua bisa, tergantung kebutuhan kita. Misalkan pilihnya nasi lemak sama egg fried rice with
apa itu. Misalkan butuhnya hanya satu, ya sudah satu aja. Nah, di sini ada fare details. Nah, dari harga yang sebelumnya kita tambah yang tadi. Nah, kan total tiketnya 763.200 ya. Nah, kemudian ditambah medical kit tadi. Saya pilih rapid test, yaitu harganya 95.000. Kemudian bagasinya saya tadi yang beli 10 kilo, harganya 400.000. Dan makanannya tadi nasi lemak, yaitu harganya 40.000. Jadi total semuanya adalah 1.298.200. Kalau dibulatkan menjadi 1.299.000. Nah, oke, sampai di sini mengerti kah? Dan selanjutnya tinggal continue, masih sama, yaitu fare details nih sama ya. Kemudian ada remarks. Nah, di sini terserah mau diisi atau enggak. Ini pengajuan apa ya, kayak nawar gitu, mau duduknya di mana, kan nggak ada pilihan tempat duduknya, jadi bisa ditulis di remarks itu. Misalkan ingin duduk di dekat jendela atau gimana lah, terserah itu. Nah, kemudian tinggal continue, nanti akan ke menu your travel details. Di situ akan ada reservation detailsnya, dari mulai kode bookingnya, kemudian dari batas pembayarannya atau time limitnya, kemudian passenger details, itinerary details, dan payment details. Tapi sekarang saya kembali dulu karena ini atas nama saya, jadi saya gak mau bayar dong, dan saya gak akan terbang juga kan. Nanti saya akan tunjukkan contoh hasil bookingan saya yang akan terbang juga nanti. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia menu your travel details. Jadi di sini semuanya details, dari mulai kode bookingnya sudah ada, kemudian date of booking atau limit pembayarannya, kemudian passenger detailsnya tadi saya sebutkan, kemudian penerbangannya, waktunya, kemudian maskapainya, dan juga payment details atau total keseluruhannya ya. Sini saya disalin ke note untuk selanjutnya membuat invoice. Nah, kalau sudah membayar berarti tinggal klik done. Nah, nanti disitulah akan issued dan keluarlah tiketnya. Nanti juga saya tunjukkan ya contoh tiket dari maskapai Lion Air ini. Ini dia contoh tiket, e-tiket ya, ini e-tiket. Jadi ceritanya itu si pemesan ini itu pesannya lewat WhatsApp. Jadi nanti e-tiket ini tinggal kirim ke WhatsApp-nya dia lagi. Check-innya gimana? Jadi tinggal tunjukin aja saat check-in di bandara gitu. Jadi gak apa-apa nggak di print juga. Asalkan di sini udah ada kode booking sama nomor tiketnya. Jadi tinggal tunjukin aja gitu. Dan jangan lupa juga KTP, bawa KTP ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai sistem Lion Air. Semoga dapat dipahami. Jikalau belum ada yang paham, silahkan tulis di komentar, atau bisa langsung tanyakan ke saya melalui WhatsApp atau email. Dan ini harusnya sih wajib ya diketahui oleh siswa UPW khususnya.